Tugu itu bukan cuma sekedar bangunan, tapi di dalam situ ada simbol-simbol dan tulisan-tulisan, ya kan, yang menceritakan tentang sejarah Tarombo. Jadi kalau misalnya ada anak marga Simatupang misalnya, Pak Simatupang kita kayak gini, bawa aja udah ke Tugu itu baca kau, baca lah tuh. Pas nggak suara gue? Pas dong. Pas ya. Batak Bicara dan seperti biasa hari ini kita live. Sebelumnya kita mau bilang Horas ya. Horas Akadongan. Kita saat ini live dari Toba Dream TV. Jadi ini yang lagi live stream di tempatnya yoga nih pindah. Pindah ya. Langsung ke channel YouTube Toba Dream TV Toba ya. Dream TV. Kami live dari sana dan baru saja terjadi sebuah perpaduan suara yang tidak terlalu mengenakan sebenarnya. Berapa nilainya Bang? Enggak, kalau gue bilang enak gue bohong kan. Oh iya juga sih. Kan nggak boleh bohong. Berarti harus jujur ya. Harus jujur. Enak Antara sih, sebenarnya enak. 10 sampai 100 berapa Bang? Tapi ada tapinya. Sebenarnya kalau enggak, tapi lirik ini benar-benar dahsyat kalau menurut gue. Hargado Bonani Pinasa. Oke, coba Baudi Sianturi. Iya. Terjemahkan. Lo kan salah sekali nih, Dik. Dimaki-maki. Bener nih. Dimaki-maki nih. Sebenarnya aku mengartikan bukan dari bahasanya. Masalah tapi oke, makna. kita bahas dulu. Jadi si Adi ini kan Ya. pernah diomelin sama Akadongan gara-gara gitu. menerjemahkan arti Sumolso artinya sia-sia katanya. Padahal artinya apa? Padahal kan kita nggak tahu artinya. Iya benar juga sih. Mau tahu kan? Enggak. Ekspresinya kayak tahu gitu. Tapi nggak apa-apa lagi. Tapi Argado Bonani Pinasa nih sebenarnya maknanya apa? Gue nanya makna ya. Oke, kalau maknanya sendiri Bang, itu kita istilahnya kita pesan kepada kita yang anak rantau untuk tidak melupakan kampung halaman. Ya, Bang. betul, ya, Jadi Arga do Bonani Pinasa. Jadi Arga kampung halaman kita gitu, Bang. Jadi Bonani Pinasamu di mana sebenarnya? Karena aku udah pernah cerita, Bang. Di mana? Kalau aku memang lahir di Jambi, tapi di aku Jambi. lebih senang. Aku bilang aku orang Muara, karena itu kecintaanku karena kampung opung sama kelahiran bapak dan mama aku di sana. Muara ya. Kalau Ogar? Kalau aku sih lebih ke Tipang. Si borong-borong ke terus lagi. Terusnya kemana? Terus kemana ya? Terus ke kiri. Banyak sih. Tapi udah ada ini di sana. Google Maps gitu Udah ada dong, Bang. Udah dong. Nah, inilah Yang ditanya emosi. Nanti gua salah. Ntar dulu. Kan Emosi. ini kan satu pertanyaan. Yang jawab itu 2 orang. Oh iya. Karena kita satu kampung. Satu kampung. Jadi lu anggap gua orang mana? Orang Orang kampung. mana? Orang borong-borong. Berarti orang kampung juga Enggak, ya? zaman aku ke si borong-borong aku pakainya Waze waktu itu. Waze dan Google Maps. Belum ada waktu itu. Jadi agak ke sana lagi ke arah Agak Tarutung atau ke arah Agak ke arah, pokoknya nama kampung itu Tipang, si Tipang. Arah Bakara. Bukan yang ini ya, ala Tipang. Tipang. Pololaya. Itu rudeng, pong. Ya, Ada lagunya. Ada Tipang. berarti kampungku sedikit banyak. Kalau yang bahasa dikenal, Bali G-nya nih, Gar, what's so special about Tipang? Cipang. Tipang. Apa menurut lo nih sebagai anak putra daerah Tipang nih? Ciri khasnya. Biasanya kalau Tipang itu diartiin sejenis makanan sih sebenarnya. Bukan Kalau yang Tipang. istimewa dari kampung lo. Karena mungkin karena aku baru sekali ya, udah umur 25 tahun baru orang tua aku mengajak aku ke sana untuk memperkenalkan, nih pusuk lu,
Jadi aku belum terlalu mengetahui semua, tapi aku tidaknya udah tahu di mana pusuknya. Oke. Di Tipang ini. Kalau yoga gue tahu dia Parluman Julu Toruan. Oh, Parluman Julu Toruan. Parluman Julu Jauh Toruan. dong berarti dari tempat gue. Oh enggak ya? Dari Aku nggak tahu tempat Apara di mana. itu arah mana? Lumbang Parluman Julu Toruan itu arah Ciputa. Oh iya, Si deket Borong-Borong. dong. Dekat ya? Dekat. Oh, iya. Cuman mungkin nggak pernah ke sana gitu. Iya. Betul. Berarti Nah, kalau dari Muara sendiri apa yang menurut lu spesial dari kampung? kalau Muara sih pemandangan sih Bang ya. Memang pemandangan. Aku juga kemarin sempat ngomong bahwasanya di Muara itu memang tempat banyak tugu-tugu marga Bang. Di sana itu memang kalau kita mau wisata, mau ingin tahu sejarah marga-marga Batak, di sana ada banyak tugu-tugu marga Bang di situ. Jadi yang ingin tahu ya bisa jalan-jalan ke sana tuh, menarik itu Bang. Nah, tadi menarik kan tadi lu bilang katanya kalau mau tahu sejarah-sejarah marga, ada tugu-tugu marga. Emangnya kalau kita ke tugu itu lu bisa tahu sejarah marga itu? Misalnya ke tugu apa yang paling keren di sana? Marga apa? Tugu sih keren-keren ya Bang. Keren-keren. Ya, kalau tugu yang dari paling keren ya menurut lu? Jangan mematahkan Simatupang lah, flow acara. Simatupang Bang. Simatupang Bang. Simatupang. Lu karang aja lah. Mau apa juga yang penting flow. Iya betul. Yang penting flow, Jangan jangan dipatahin sampai ya. DTR. Bener. Begitu gue bilang yang paling keren apa? Semuanya keren. Selesai. Lu mau ngapain lagi? Betul. Iya kan? Bayaran tinggi. Guys. Iya kan? Tapi nggak ada kerjaan, lu mau ngapain? Jadi Simatupang nih. Simatupang. Horas buat Aka Marga Simatupang. Simatupang ya. Mudah-mudahan ada yang lagi nonton streaming Lagi nonton ya. streaming ya. Nonton streaming di sini. Sekeren apa sih? Emang kenapa lu bilang keren? Iya karena kita di situ bisa tahu sejarah kita. Bukan si Tugu Simatupang ini apa? Kenapa lu keren? Dari desain ya mungkin. Desainnya keren ya? Bagus, baru mungkin karena di dulu kan pemandangannya indah gitu. Kita bisa ngelihat Lokasi. Oh berarti dia di dolok-dolok juga. Iya, di dulu namanya. Dolok-dolok itu bahasa Indonesianya apa? Batu Numbun itu dari daerah sana itu Bang. kalau Kayak di bukit Muara. deh. Siapa yang pernah bener-bener, kalau gua kan emang kalau jalan ke kampung gitu suka lihat lah ada tugu. Betul. Tapi selalu dari jauh. Yang beneran pernah Kalau aku pernah asli. asli. Itu ada apa aja sih di tugu itu? Ada apa aja sih yang bisa lo lihat gitu? Ya di Tugu itu kan banyak filosofi. Jadi opung-opung mungkin leluhur kita membuat tugu, orang-orang tua juga membuat tugu kan ada filosofinya sendiri. Kayak misalnya Simatupang di sana banyak ada sejarah-sejarah opung kita. Simatupang kan ada 3 contohnya kan kita jadi tahu Simatupang 3 ada Toga Torop, Sianturi, Siburian. Nah, aku bisa tahu sejarah Sianturi ini seperti apa. Termasuk ada yang Sianturi Mangala Boru Manurung. Dari situ kita tahu bahwasanya sama Manurung kita martulang gitu. Kalau ketemu Boru Manurung Marpariban. Dari situ yang paling penting Bang. Di tugu itu. Di tugu itu. Itu dijelaskan. Berarti di apa situ. diukir atau ada posternya atau ada ya semacam ada tulisan ukiran-ukiran gitu Bang, betul ada Oh, ukiran-ukiran jadi gitu. tugu itu bukan cuman Bukan hanya sebuah simbolik. bangunan, Bukan hanya simbol, simbolik. tapi di situ juga banyak terdapat Oh iya, betul. Jadi kita- goretan-goretan sejarah. Betul, jadi di situ diurutkan mulai dari si Raja Batak. Oke. Si Raja Batak, misalnya dari kita kan generasi kelima si Raja Lotung, generasi selanjutnya itu itulah yang anaknya si Raja Lotung ada si Matupang tadi. Si Matupang generasi ke 5 kalau nggak salah itu. 5. Tapi mungkin ada dikit beda sih sama tugu yang ada di tempatku ya. Tugu apa tuh? Ya katanya sih tuh waktu aku balik ke sana itu kita ditunjukin ada tugu Nababan. Terus Oh, Dia bilang ini tugu Nababan gitu. Tapi nggak terlalu tinggi kok, nggak terlalu gede, kecil juga. Tapi aku masalah budget aja sih sebenarnya. wih panjang gitu loh. Enggak, tapi memang gini Bang. Tersinggung. Iya dong. Bang, tapi memang gini Bang. Jadi ada sesuatu hal yang memang bahwasanya orang Batak nih bangga Kalau dan tugunya dianya gede ya. di satu sisi dianya merasa ada niat untuk ingin apa ya istilahnya? Pride ya? Pride gitu. Jadi istilahnya aku bangga dan menghormati leluhur gitu dengan cara ya aku coba bangun tugu Ya, gitu. iya sih, sebenarnya itu. Tugu tadi kalau yang kita lihat sih bisa itu berupa monumen sebenarnya kan wujud manifestasi ya kalau bahasanya. Ya. Betul ya. Menghormati leluhur karena Batak. Manifestasi distorsi. Distorsi. Delay dikit ini. Kalau Bang Robert sendiri ngelihat tugu. Nah, Iya, benar kan? Kita Itu, sasar Bang Robert. Jadi kalau Si Manjunta sendiri Bang ada tugu nggak Bang? Yang abang tahu lah. Inilah kan ditembak nih. yang perlu juga sih, maksudnya kan harus tahu juga nih tugu Ih, santai aja. Sih.
Kalau aku sendiri tiap pulang, jadi kebetulan kalau paparan opuni Robert, Betul. Itu kita belum ada tugu, kita adanya tambak. Tambak, Bang. Tambak. Jadi kayak ya. Tambak Ngerti berupa tambak nggak? kuburan, Bang ya. Kuburan opung-opung di situ. Itu ada di Pitubosi. Pitubosi si Borong-Borong. Jadi Berarti deket deh. apa? Persi Borong-Borong. Kita Persi Berarti Borong-Borong, kita dekat, bertiga Borong-Borong dekat. Persi Borong-Borong. Berarti kalau ini Berarti kita deket semua. Dok. Enggak, Adi doang yang enggak jauh. enggak, Muara dekat. Tinggal Marah, Bekar, iya deket. Dekat Tapi nggak tahu sebenarnya. kalau kalian. Nah, kalau aku sendiri kan kalau kita bicara kita datang misalnya ke Jakarta gitu. Jakarta adalah Monas. Benar. Oh, ada Monas di sana. Misalnya kalau ke luar negeri dikit, misalnya ke Prancis ada Menara Eiffel. Terus kalau ke kemana ke Amerika ada patung Liberty. Itu kan namanya sculpture kan, kayak semacam monumen gitu loh. Nah, kita punya tugu sih kalau menurut gua. Benar nggak, bisa nggak sih disamain sama itu? Bisa aja sih sebenarnya. Aku pribadi. Kayak si Borong-Borong kan ada, Bang. Apa? Patung itu? Patung tukang ombus-ombus. Ombus-ombus. Itu nggak ada samanya. Itu apa hubungannya sama Nggak ada tugu? hubungannya. Maksudnya kayak Yang bapak-bapak pakai sepeda itu kan, yang jualan ombus-ombus. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Nah, tapi Ini Paul nih, ini Paul. ini Paul. Nah, tapi memang Boleh dong. yang namanya sesuatu yang baik atau buruk itu kan selalu ada dua sisi pandangan gitu kan. Ada positif dan Nah, negatif. ada positif negatif, ada pandangan yang seperti ini, pandangan yang seperti itu. Nah, soal tugu ini pun menarik karena ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa kalau udah tugu marga buatlah sekeren-kerennya. Ya kan? Kalau perlu lebih keren dari marga lain. Akhirnya memang terjadilah kemewahan tugu mewah ya. banget di sana. Tapi ada yang bilang, kenapa kalian mikirin itu sementara yang hidup aja masih banyak yang susah gitu kan. Betul. Akhirnya kita malah buang-buang duit ke sini jadi pemborosan atau pamer atau apa. Segala macam lah. Tetap lah ada yang negatif. Nah, itu makanya di Batak Bicara kita coba Kita coba angkat, Bang ya. angkat gitu loh. Ini menarik juga sih, Bang, karena banyak komen-komen tuh bagus lah kita Bagus ya trennya komennya. bener-bener, jadi ingin tahu kembali lagi mereka. Betul. Pasti mereka nanya lagi, apalagi yang kena poso khususnya kan. Nanya lagi, istilahnya marnonang lagi sama anak tua-tua, sama orang tua. Pak, ini sebenarnya tugu kita di mana sih? Kita ada tugu nggak? Gitu. Wah, Menarik kan? kayaknya Kayak gua kan nggak tahu gua ada tugu apa Bener, enggak. menarik, Bang. Walaupun nanti di bawah bodoh kali kok nggak tahu kok ada tugu. Ada aja nih nanti nih. Emang sebelumnya belum pernah gitu Bang, ada pesta tugu itu Bang Rubet? Nggak pernah. Nggak pernah ada. Aku selalu ngurusin tambak kalau pulang. Jadi ngurusin memang gitu ya. tambaknya opung. Kebetulan kan aku pangguaran, jadi memang tambak opung nih Robert. Tapi dulunya memang gitu, Bang. Jadi istilahnya ini adalah transformasi sih ya sebenarnya. Dulu kan tambak ya. Tugu kan tadi bisa juga berupa ada kuburannya juga di situ. Ya. Iya. Jadi transformasi aja. Sebenarnya gitu. Oh, di kuburan juga fungsinya. Ada juga. Ada juga yang kuburan. Ada dia cuma tugu doang. Di situ dikuburkan istilahnya leluhur-leluhur mereka yang anggap itu udah istilahnya ya udah inilah Jadi mungkin dipersangap lah istilahnya. Poparan, Iya, dipersangap. karena poparan kami memang sanggupnya baru bikin tambak mungkin. Belum tugu. Jadi ya tambak dulu. Sementara Imajo Tusi. Imajo Tusi. Oke, seperti biasa Batak Bicara itu kan bintang acaranya adalah komen-komen Akadonga. Menarik. Walaupun ada yang bilang kalian cuma baca-baca komen, memang itu kerjaan kami di sini. Kita ya kayak gitu. Iya kan? Iya kan Gar? Emang kita kan menampung aspirasi Akadonga. Benar. Nah, Jadi kita saling mengisi, tampilkan, Bang. saling Iya, mengisi. betul, saling mengisi. Berdiskusi. Nggak ada lah yang paling pinter. Nangpe dang marbahasa bata, ale rohain yan. Bata aduh. Itu Bang Ngeri-ngeri intinya. sedap kalau kayak Bener ya. Bata aduh. Jadi itu akan tua-tua nami, nama merah kami son, ya itulah tujuan kami istilahnya ingin Songonom membuat- mak. Nauli. Lain ami. Lama-lama itu kayak Raja Parahata tau nggak? Gue pengen banget lu. tahu. Abang pengen ya? Pengen banget aku kan. Tapi gak susah loh Bang kalau itu. Harus ngerti semua loh. Iya, makanya kan kalau kalian kan emang belum pernah ada yang. Titip sangkar main uru-uruan. Kalau Julusin gue itu. kan udah sering lah ke pesta. Kalau Abang Robert dia udah pernah shoot Bang. Udah pernah ya? Udah sering ya Bang? Berapa kali Bang? Udah Dua kali. Dua kali ya. Ngawinin Nito. Jadi kadang aneh aja sih. Nah, gue ngeliat Raja Parahata tuh, wah gue pengen banget nih bisa kayak gini nih, keren banget. Bagaimana mereka bertutur ya kan. Setabia, amang boru nami, wah
Jangan bang. Jadi sebenarnya ke bawah-bawah loh, ke bawah-bawah ke warung loh. Keren tapi keren men. Jadi benar ya, jadi gini apa istilahnya Bang Robert sendiri itu salut ya aku pribadi. Istilahnya Bang Robert lahir dari Jakarta. Di Jakarta. Di satu sisi dia mau istilahnya terjun, apalagi khusus untuk membangun sebuah media Batak itu kan sesuatu hal yang memang nggak gampang. Gitu, Bang. Walaupun dikasih maki ya. Iya, positif biasa bijinya lu gue. positif negatif. Yang nembuh halak komar bahasa Batak ini. Positif negatif itu biasa. Inaha lagi. Oke, jadi kemarin kita mengajak Akadongan untuk ngobrolin soal Tugu. Tugu Tugu marga super mewah, kebanggaan atau pemborosan? Betul. Itu pertanyaannya kan, Tugu marga yang super mewah itu kebanggaan Atau Atau pemborosan. pemborosan sih, gitu kan. Dan semua orang berhak untuk berpendapat. Nah ini ada satu Komen ya. Wih. Rolin Sinaga 03 spasi. Rolin Sinaga. Dia bilang, Kita kasih ke Yoga Xiaomi Coba. untuk membacakan ini. Oh Sinaga ya, ini Sinaga. Baru kon Ya masalahnya ini cowok ini, Bang. Oh, cowok lain. Oh, Berarti Rolin ya, berarti mulai Rolin dong, Sinaga. mulai. Lain. Tulang. Oh, tulang. Tulang. Oras tulang Rolin Sinaga. Iya. Jadi komennya itu, kebanggaanlah sebab dari Tugu itu ada termasuk simbol dan pengetahuan luas tentang marga atau apapun itu dan bisa mempersatukan marga-marga yang termasuk di dalamnya, baik sejarah ataupun yang lainnya. Betul. Jadi menarik sih ya, istilahnya Tugu dibuat untuk mempersatukan marga. Jadi gimana ya? Kalau aku melihatnya sih gini, Bang. Tugu dibangun untuk mempersatukan marga, poinnya di situ adalah kayak Daliana Tolu. Kan di situ ada Manat Mardongan Tugu kan, Mardongan Sabutua. Ya di situ sih poinnya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kerabatan tadi kan. Apalagi kalau udah sempat membangun Tugu ini kan pasti tetap aja ada yang istilahnya gitulah, istilahnya ya itu hal yang biasa lah. Tapi gimana cara membangun itu supaya ini bisa terrealisasi gitu. Agak sedikit jelimet ini ngomongnya. tapi memang ditambah lagi tadi info dari Adi kan mengatakan bahwa Tugu itu bukan cuma sekedar bangunan, tapi di dalam situ ada simbol-simbol dan tulisan-tulisan, ya kan, yang menceritakan tentang sejarah Tarombo. Jadi kalau misalnya ada anak marga Simatupang misalnya, Pak Simatupang kita kayak gini, bawa aja udah ke Tugu itu, baca kau. Kau baca lah tuh. Menarik, Bang. Dari paling atas sana sampai bawah kau baca tuh kan. Dan ini kan juga bisa jadi sebuah meeting point ya. Konteks misalnya ketika satu marga misalnya Tambunan lah kan, pulang kampung bareng-bareng. Itu bisa. Ada yang dituju gitu loh. Kita ke Tugu Tambunan. Tambunan yuk. Oh ya, ngerti. Selfie. Di satu sisi juga mendongkrak pariwisata bisa juga, Bang. Bisa, betul banget. Menarik juga itu ke pariwisata, Bang ya. Iya, udah jangan maksudnya kan orang kalau udah pulang kampung taunya Danau Toba. Ini kan padahal Kok nggak pernah ke Tugu gitu ya? Iya, banyak banget kan Tugu dan lain-lain yang bisa diinin. Terus juga ada lagi kita Marga Purba. Lain Open. Ya, gimana, Nopen Bang? Purba. Tugu Marga adalah sebuah bentuk penghormatan kepada leluhur kita, betul banget. Dan salah satu bentuk bukti identitas marga kita sebagai suku Batak. Jadi diperlukan untuk membangun tugu tersebut agar generasi selanjutnya mengetahui asal muasal juga identitas keturunannya sebagai hal Batak. Masalah super mewahnya itu menurut saya mengenai pemahaman atau persepsi makna diri dari kita aja. Kata super mewah pada tugu marga tersebut. Tugu marga masing-masing melainkan Tugu marga menurut saya pribadi bukan cuma sekedar pamer atau unjuk kehebatan doang. Marga masing-masing dari marga masing-masing melainkan juga bentuk wujud kesenian kita halak Batak. Sama seperti rumah bolon atau rumah gorga, kondang Batak dan ukir-ukiran patung. Ukiran patung tuh kayak segale-gale gitu ya. Iya. Tugu marga yang saya lihat belakangan ini juga semakin keren dan artistik karena juga mementingkan seni yang tinggi sehingga terlihat super mewah. Bukan super mewah. Super mewah. Ya karena ada nilai-nilai dan makna-makna yang terkandung di dalam maksud tujuan pembangunan Tugu marga tersebut. Entah itu super mewah atau sederhana, tetap aja kita harus menjunjung tinggi seni dan nilai-nilai makna dari Tugu marga tersebut. Dan bukan cuma sekedar ajang pamer kehebatan marga masing-masing. Terima kasih. Wah, ini baru keren nih. Nopen Purba. Anda Lumayan panjang komennya, Bang ya. Dan di sini dia bilang sebenarnya
dia langsung menghajar dua sisi sebenarnya kan. Kalau dari sisi dari positifnya adalah ini merupakan semacam legacy kan, Ya, semacam peninggalan untuk generasi selanjutnya. Kalau dia mau tahu sejarah leluhur dan lain-lain, salah satunya bisa datang ke tugu tersebut. Ya. Betul ya. Nah tapi juga kalau tidak hati-hati, ini akan jadi ajang persaingan. Iya dong. Betul. Bisa jadi super mewah. Iya kan, bisa bilang Tababan udah keren nih. Datang si Anturi, Tang boy songo nih. Keboy di televisi. Ikon boy dong itu. Tambah 2 meter. Ikon rubai ini. Tambah 2 meter naik. Datang lagu si Manyutak, tambah 3 meter. Romi saya shopping. Habis semen. Itu Ibu mesti di satu sisi memang Gue gimana, Bu? aduh. Memang Batak ini memang nggak mau direndahin loh. Nggak bisa. Nggak bisa direndahin kalau kita orang Batak. Itu dia, kalau kita bicara orang Batak tidak bisa direndahkan, itu dari sisi yang dari mana? Tapi kan dari sisi positifnya emang Batak itu orang-orangnya pride-nya tinggi. Ya, Ya, jadi menghargai leluhur. Ya, mereka sangat hormat kepada leluhurnya. Dan harga dirinya tinggi sekali. Benar. Maka itu dia, jangan sampai ada tugu yang lebih tinggi dari tugu marga saya. Kalau ada yang lebih tinggi, tertebei 2 meter. Next, ada Gar, coba Gar, ini ada Bang Melki nih, Bang Melki. Dari Marga Bang apa sih ini Melki. Bang Melki ini? Kayaknya Ini marga gimana? Nababan ini kayaknya. Nababan ya. Tergantung perspektifnya aja lah ya. Kalau Tugu mau dilihat sebagai monumen batu Sipaingot, ya silakan aja. Oke, Batu Sipaingot. Sipaingot ya. Tapi kalau mau dilihat sebagai monumen Namangulu yang Namangulu ya mending dibuat berupa buku terus dibagi ke segenap penjuru peparan biar dibaca, dipahami, dipelihara jadi pengetahuan turun temurun yang nggak habis dimakan zaman. Oke, lagi-lagi kita bicara perspektif ya. Ya, Karena kan perspektif, segala sesuatunya selalu tergantung perspektifnya. Kalau emang dia mandangnya udah negatif ya susah. Kita mau ajak mikir positif juga udah gimana caranya gitu. Nggak nyambung, nggak sinkron. Thank you banget buat Bang Melki. Bang Melki ya. Coba apa? Oh, ini ada Agatha. Huta Balian. Huta Balian ini Nenggolan ya. Masuknya. Terjado. Terjado. Kacamatanya dipakai kok bang. Pakai masih ini faktor. Dang naholan ornamen hi. Asli. Nah gaya-gaya tuh lah. Gaya-gaya kan mengundang Boru Sinaga. Mengundang. Jadi dua orang ini adalah Boru Sinaga Hunter. Fanatik banget sama. Bau udah Hunter kalau ada Boru Sinaga bau Sinaga udah tahu. Oh iya. Sebar pesona. Ada lagu ke situ gak, Le? Buat Boru Sinaga, Le? Ntar gue pikirin, pasti ada, gue pikirin Pak. Siap. Baca dulu nih dari Bang. Ini dari Huta Balian. Dik, Menurut saya, pembangunan Tugu Marga merupakan suatu kebanggaan. Membangun tugu tidak hanya sebatas menunjukkan kemewahan artistik maupun menunjukkan seberapa hebat para pinoparnya untuk mampu membangun tugu yang megah. Namun ada tujuan yang diinginkan dari pembangunan tugu tersebut. Tugu biasanya dibangun pada tempat yang diyakini mempunyai keterikatan sejarah dengan leluhur tersebut. Jadi tugu merupakan simbol yang bertujuan mengingatkan para generasi marga tersebut agar tidak lupa dengan leluhur mereka dan meyakinkan bahwa leluhur mereka pernah ada dan hidup di daerah tersebut. Jadi jika dikatakan pemborosan, saya rasa sih enggak. Kenapa? Karena pembangunan tugu tentu merupakan sebuah investasi bagi para generasi penerus marga tersebut. Seperti itu kira-kira mau lihat lae agak Balian. Jadi menarik. Jadi memang ada keterkaitan antara sejarah tadi Bang. Jadi bisa jadi sama menarik. Jadi gini, kayak pembangunan tugu itu kan memang kayak Simatupang. Aku contohkan gitu aja ya. Simatupang dibangun ya di desa Simatupang. Jadi gitu. Jadi memang ya di situ asal muasal marga Simatupang. Oke. Jadi membuat kita istilahnya kalau kita mengingat kembali kampung halaman, bisa juga seperti itu kan. Jadi kita ngunjungin tugu di situ sambil kita tahu ini bahwasanya di sini asal, di sini do pusok gitu, dari sini asal kita gitu. Oh iya. Gue mau say hi dulu ya sama Le Jonathan Andika. Halo juga Le. Thank you sudah menonton. Yang lain silakan login langsung ke ini ya, ke Toba Dream TV. Toba Dream TV gitu Ya. channelnya. Kita live dari situ dan kalian bisa menikmati lagu-lagu keren dari Adi dan Ogar Nababan. Coba dulu kita mainkan dulu ya sekali biar agak-agak ini ya. Yang mau request silakan, jangan yang susah-susah.
susah-susah ya. Maroha Alaina inang pangitu Alayang goang Saur nama Tuhan mengali Sombu maroham Alaina inang pangitu Alayang goang Saur nama Tuhan deleyani Nungalau, nungalau Lomok itu nara Tu bari banita Ibasi dolina upak sitai Atung macai kerja Dosudena hata Mangurai Ibasi dolina sudat haleti Tarik gak? Sombu maroha Alaina inang pangitu Alayang goa Saut nama aku halong lari Sombu maroha Alaina inang pangitu Alayang goa Saut nama aku pandeleyari Nungalau, Jadi yang udah pergi-pergi itu Kembali kita lagi bikin lah. kita bikin monumennya. Oh, Biar ingat mainnya juga. biar Iya, kembali udah ke lama kampung udah ya. pergi. Pas sekali deh. Jago bang, jago. Tambah honor saya, Pak. Tambah. Kita Pak, udah jago kali ini nyambung-nyambungin lagu, Bisa Pak. kita sambung-sambungkan Jadi suaranya. ini sedikit informasi, mungkin Bang Robert mau buat satu tugu nanti buat orang yang perantau-perantau biar ingat pulang ke kampung. Betul. Betul lah ini. Betul ya. Ingat ya. Jangankan tugu di kampung, rumah di sini aja belum kebeli gitu kan. Bang, kalau udah Bang bisa bangun tugu, rumah itu gampang nih. Oh jadi itu mendingan tugu duluan ya. Iya. Tugu duluan. Baru kita tinggal di petak-petak aja situ kan. Jakarta kan banyak tuh kali-kali gitu kan, banyak sungai. Di pinggir-pinggirnya aja tinggal. Gak apa-apa, yang penting penting tugu tugu ada. keren. Enggak gitu juga lah bang. Ya jangan lah. Jangan. Inilah kan. Terlalu udah melebar nih, udah agak melebar nih. Horace like Christian Stone. Stone. Wih, Wah, Stone. Nah, Ini ya. kayak penggemar Beatles nih. like stone. Karena ada Stone. Batu bara mungkin nih bang. Tergantung. Kalau saja ada pendataan terhadap marga terkait yang kurang mampu, lebih baik dananya diberikan ke sana. Lebih suka yang namanya perbuatan, meski tubuh itu penting buat kita suku Batak. Jadi, Lai Christian ini lebih mementingkan kebersamaan. Kalau bisa yang kita dahulukan dulu yang tidak mampu. tidak mampu. Benar. Jadi Ya kan, daripada tugu mewah-mewah, tapi ternyata Komparannya gitu. peporannya banyak yang nggak sekolah. betul. Padahal karena malas. Oh iya. Bukan karena nggak ada dana. enggak bang. Tapi gini, memang orang Batak itu pendidikan kan penting memang bang. Sampai keselak deh. Tapi memang gini, agak unik bang. Ini fakta ya. Iya. Jadi kenapa aku bilang ini agak unik? Jadi gini, orang kampung-kampung ini rela istilahnya menimba ilmu, keluar kota, jadi orang hebat. Tapi ini kadang kita nih agak mirisnya lupa tubuna paso gitu istilahnya kampung halamannya. Nah, ini yang kadang menarik sih, ini makanya aku bilang tadi gimana supaya kita ingat kembali, ya coba pembahasan tugu ini menarik menurutku gitu. Iya, karena memang ini sebuah monumental yang penting gitu kan, monumen yang penting. Apalagi kalau misalnya poparannya ini udah pulang kampung, terus nggak tahu mau kemana gitu kan. Bah, Nah, itu kacau juga tuh. Jadi Sega itu. Jadi Sega. Sega namau. Sega namau Lagunya Adi. kamar baju naso mau ai molo sega oh sumol sol lagi namaho
lagi. Balik ke small soul ya. Unang nyo dibahas bang ah. Soto ngadong nah bang. Jadi, adalah patahnya small soul. Jadi kau perbaiki lu citra dirimu di sini. Kemarin kau salah. Udah 200 orang yang mencaci maki kau gara-gara nggak ngerti arti small soul. Bagi aku itu biasa. Koreksi itu adalah kontrol kita supaya kita jadi ada termotivasi juga. Betul, koreksi yang benar. Jangan pakai caci maki di belakangnya. Pas deh bang. Jadi Small soul itu artinya menyesal. Buruk kali. Ada yang belakangnya. Datang lagi kata itu. Betul-betul lo Batak Dale ini. Enggak lah. Janganlah. Dale harus kita hilangkan. Itu tujuan kita bang ya. Nah, jadi sebenarnya small soul itu maksud lu kemarin adalah maknanya Makna ya. dari lagu itu Jadi sebetulnya. kalau Jadi lu- akan sia-sia kalau dia nggak ini gitu. Iya. Nggak malo ya. Kalau soal small soul artinya menyesal, Anda mengerti. Mengerti sekali. Tahu nggak? Pasti ada yang lebih paham lah. Tapi bener ya, kalau misalnya sampai anak-anak muda atau generasi muda Batak sampai nggak tahu jati dirinya sendiri, sampai asal muasalnya, itu bakalan sega sih menurut. Pasti lama-kelamaan pasti rusak bang. Ya. Karena kulturnya juga udah hilang kan. Betul. Karena budaya sendiri kan mengajarkan kita untuk gimana caranya berusaha berbuat baik. Betul. Karena budaya sendiri sebetulnya nggak ada mengajarkan kita, budaya Batak nggak ada mengajarkan kita untuk berkomentar sinis, nggak ada mengajarkan kita untuk mencaci maki. Budaya Batak itu benar-benar mengajarkan kita bagaimana menghargai dengan tubuh, gimana hormat kepada ula-ula. Benar-benar Dan asik. memberikan kasih kepada boru. Sinaga. Sinaga. Sinaga lagi. Ini dia nih. Gak lari tuh sih. Tapi kalau tadi boru, niraja, bener. Kenapa benar ya? Boru, sinaga. Lah kami nggak punya Pariban ya pak? Boru niraja dong. Jadi borin aja semua Pariban yang cantik. Iya dong. Yang cantik. Iya dong. Semua. Klarifikasi semua. Kalian Jadi kalau Ogar sendiri Paribannya boru apa? Boru Situmorang. Wow, deng. Situmorang. Ala situ ala rude. Ala situ ala rude. Ala situ ala rude. Ala situ ala rude. Oh ino ngabonge. Ala situ ala rude. Ala situ ala rude. Ala situ ala rude. Oh ino ngabonge. Jadi kalau baru situ orang yang nonton, Paribannya. Hai, pariban-paribanku semua. Nah, coba kalian lihat ya kan tambangnya brewokan, ya kan. Topi masa kini, lihat. Betul. Lihat Muka yang masa gitu ya. tulisannya aja lihat. Bursik. Ini dia dong. Topinya itu. Bursik ya baca ya? Bursik. Oh, iya, bursik. Bursik. Bursik Eh, mau. Gue baru tahu itu. Iya, bursik gitu. Aku baru tahu bang ini. Oh iya, kirain burisi lah. Buris. Kita bursik. Oke, balik lagi ke komen. Betul. Coba. Lanjut Bang. Lanjut ke komen. Ya sedikit jangan sampai keluar batas nih kita nih. kita balik ke komen ya. Ini dari FR Silaban Boru Simanjuntak. Boru, Ini Boru Silaban atau Boru Simanjuntak nih? Apa? FR Silaban. R. Jadi gini, ini mungkin udah nikah, jadi gitu. Jadi Atau dibuat. bisa begitu atau dia tubuh nih Boru Simanjuntak. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, dia digabung bedanya ya. Simanjuntak, iya. Tapi terkadang bisa dibilang berlebihan kalau ditarik dari versi religinya. Jadi bisa disimpulkan ya kalau berlebihan punya rezeki, kalau punya rezeki ya enggak masalah. Tapi terkadang banyak salah kaprah karena dia mampu dan ada yang saudaranya yang tidak mampu. Dia paksa untuk ikut berbagi biaya yang cukup besar untuk membangun tubuh tersebut. Nah ini sebetulnya si FR Silaban ini punya pengalaman sepertinya. Jadi di marganya sendiri itu kan kalau yang namanya ngebangun tubuh itu kan pasti ada apa Gokondo Jojo. Gokondo Jojo. Kokun Jojo. Iya kan? Jadi pemberitahuan bahwa kita akan bangun tugu. Yuk patungan. Nah, Ripe ya bahasa Bataknya Bang. Tok Ripe ya. Tok Ripe artinya patungan ya. Iya, bisa gitu. Nah, Sumbangan seikhlasnya. itu kan kadang-kadang ada terjadi kesenjangan kan. Iya. Ada yang sanggup, Ada yang nggak sanggup. ada yang sanggup kali, ada yang sama sekali nggak sanggup. Tapi harus Orang tang yang masih anaun. Ada lagi yang kayak gitu Nggak kan. susah tuh. Tapi Sementara jangan kalau masalah. yang udah sanggup banget, wah dari gua Langsung gini.
tapi gue bikin fotoku di situ. Enggak lah, Enggak ada. Belum ada kejadian ya? Belum ada. Tapi nggak tahu kalau yoga ya akan terjadi nggak? Wah, mencecara apa nih? Jadi kalau menurut FR Silaban ini kadang-kadang bisa dibilang berlebihan. Ya. Bang, kita sapa dulu tuh Bang, ada Lae Dani Panjaitan. Halo, Halo, Lae Horas Dani. Laedani Panjaitan. Apa kabar Dani? Hari ini kita lagi ngomongin soal Tugu marga super mewah itu pemborosan atau kebanggaan. Ya. Lanjut. Nah, lanjut gak? Ini dari aku nggak tahu kalau ini Boru apa Cowok itu kayaknya. Cowok lah. cowok ya. Panjaitan Richard. Panjaitan Richard ini saudaranya Keith Richard. Oh, Richard Martin ya. Adanya. Kebanggaan, dia bilang gini, kebanggaan karena semakin bagus marga tersebut karena semakin bagus Tugu marga tersebut, semakin banyak yang ingin mengetahui silsilah marga tersebut, dan kedua untuk mendidik generasi sampai ke anak dan cucu supaya mereka tak lupa akan tanah kelahiran Bonapasogit maksudnya dan asal usul marganya. Oke, jadi dari sini Lae Panjaitan mengatakan bahwa kenapa Tugu itu dibikin keren dan mewah. Itu sebenarnya kan supaya eye catching, supaya menarik untuk melihat. Akhirnya si anak-anak muda ini tertarik nih. Untuk melihat itu dan kembali ke situ. Betul, kalau Tugunya cuman tiang, banyak Yang pancang gitu. banyak lumut-lumut ya kan. Terus ada kabel. Itu tiang listrik. Bukan Tugu lagi. Terus tiba-tiba aku sama para datang ngambil kain, jemur ya kan. Itu tiang listrik bener. Ini tuh bukan Tugu. Bukan Tugu ya, baik. Lanjut. Lagi ke Dari siapa nih? Tom Smart. Tom Marbun ini kayaknya ya. Marbun kayaknya. Horas Lae Toms. Komentarnya Lae ini cukup buat Tugu sederhana, sisanya membangun sekolah. Wow, amazing. Tempat ibadah membuka lapangan pekerjaan biar makin bermanfaat dan dikenang. Jadi mungkin dia melihatnya dari sisi ya yang berbeda kali Bang ya. Ya, jadi kalau menurut dia banyak cara juga, banyak cara untuk membuat monumen sebuah marga. Betul. Misalnya daripada lu bikin Tugu, coba lu bikin SD 01 Panjaitan. Tabunan. Oh ya mungkin kayak gitu ya. Itu keren juga ya. Keren. Itu ide yang keren tuh. Tiba-tiba kita pulang kampung, wah itu SMP 5 butar-butar. Wah. Udah ada yang gitu. Emang udah ada? Udah ada sih. SMP DL, ada, Bang. DL Sitorus. Del Storus. Oh, DL DL Sitorus sudah ada sekolahnya. Namanya Di mana ya? Nama sekolahnya apa? Aku sih nama sekolahnya DL. DL. Ada sekolahnya DL. Masih di area Toba. Di Jakarta kayaknya. Di Jakarta. Ada. Di Bali ada juga. di balik ya. Oh. Tapi aku nggak tahu persisnya ya, tapi memang ada ya. Tapi ini Menarik menarik mohon sih. koreksi kalau memang salah, tapi idenya memang menarik ada. sih. Iya idenya betul. menarik sih. Jadi kalau kita mampu ya kita kesana gitu kan Bang ya. Iya, kalau perlu kita membangun hotel ya kan. benar. Jadi pas kita pulang kampung, oh hotel Simanjunta, Benar. hotel Oh berarti maksudnya tiap marga bangun hotel gitu. Wih, keren. keren kan. Terus kalau Simanjunta datang ke hotel Simanjunta diskonnya 40%. Kalau nabawan yang datang? Nah bapak yang datang Nggak ada pakai diskon. nggak bisa diskon, buy one get one. Jadi pernah kapan bangun hotel? Aku lagi baca soalnya. Lagi baca. Coba disapa dulu. Bangun hotel. Kalau aku menghindari hotel. Oh iya ya. Kosong, TA. Kosong teh elat latte. Iya, betul sih. Menghindari hotel. Nyambungnya gitu. Menyambungnya ke sana ya. nyambung. Oke, kita lanjut komen dari Jiko_Tarihoran. Suatu kebanggaan karena itu merupakan suatu penghargaan atau penghormatan untuk para pendahulu dalam suatu marga. Sekaligus dapat mempererat tali persaudaraan di antara marga-marga tersebut. Jadi kebanggaan juga nih kalau dari Kebanggaan. Ziko Tarihoran. Dan oke, kita say hi dulu sama Akadongan yang lagi live chat. Ada Dani Panjaitan. Dani Panjaitan halo juga. Terus juga ada Hagai Nainggolan. Horas, Bengkulu hadir. Wih, saya Bengkulu. Dari Horas. Spotgrad, Batak bicara kalau disingkat jadi Kan udah dibilang jangan disingkat. Jangan singkat ya. Ada singkatan Kenapa? juga. Nggak ada singkatan Langsung Batak bicara. Kenapa kau jugul kali Spotgrad? Jangan. Nanti kami yang kena. Iya. Jangan. Nanti jadi saksan.
Tadi ngomong-ngomong soal Tugu, ya kan? Ini kan Batak Bicara juga biasanya selalu memberikan info-info menarik ya. Jadi ini ada info tentang Tugu-Tugu yang keren versi zona Batak. Oh. Yang bener nih. Wes, Yang bener nih. ini yang punya zona Batak langsung. Yang bener. Ya kan? Jadi kalau kalian tidak setuju, Kalau nggak setuju silakan DM zona Batak. Jangan, aduh, Kalian jangan gitu cecep bang. Zona Batak. Jangan gitu bang, jangan bang, jangan bang. Karena tidak mungkin dari Batavia Media tidak pernah punya konten. Enggak lah. Jadi ini sebatas FYI. Iya nggak? Ini kan FYI bang. Iya. For your info ya. Iya, FYI. FYI ya. FYI. Coba lu nanti kita masukin dulu, kita kasih tahu dulu sama Kadongan versi kita 5 Tugu yang menurut zona Batak. Menurut zona Batak. Zona Batak ya. Zona Batak. Ini langsung Jadi kalau ada describe yang ya. salah, Jadi kalau misalnya ada yang salah ke aku, memang ini mahal banget. Coba kita buka dulu zona Batak. Aduh. Mana zona Batak? Instagramnya coba. Oke. jadi di postingan zona Batak sudah diupload tadi Waduh. 7 Tugu keturunan Si Raja Lutung. Si Raja Lutung. Maksudnya apa Lutung nih? Sisia Sadaya. Jadi gini, tadi aku kepikiran kan, coba aku ngasih informasi terkait Tugu keturunan Si Raja Lutung. Kenapa? Karena aku mempersempit istilahnya sekupnya tadi kan. Kalau kita ambil satu-satu marga, Tugu yang dari daerah A, dari daerah B, nanti terkesan, wah buas ada yang IPA masuk, Tugu margaku istilahnya gitu kan. Padahal bagusnya istilahnya gitu kan. Jadi ini istilahnya informasi untuk keturunan Si Raja Lutung, bahwasanya ini ada tugunya. Iya. Dari situ mereka tahu bahwasanya tugunya ada di daerah ini gitu. Tapi kenapa lu hanya memilih Si Raja Lutung? Iya. Keturunan Si Raja Lutung. Apa Kenapa? maksud Anda? Kenapa keturunan Si Raja Lutung yang kau pilih? Karena kan masih ada Kenapa bukan keturunan Silai yang lain. Sabungan? Iya. Gini bang, jadi aku tadi bingung juga ya. Bingungnya gini. Kalau aku buat satu-satu, misalnya ngambil dari Tugu Silai Sabungan, kemudian ngambil dari Tugu dari Tondi Bangarna, atau dari Simanjuntak, itu kan banyak, luas. Jadi nanti kalau ada yang nggak masuk salah satu, Masalah. Tahu sendiri kan. tadi sempat aku bingung bang. Jadi Nenggolan, Tugu Parsadaannya kan Nenggolan ya. Ya. Tadi sempat aku bingung kan, konfirmasi ke marga Nenggolan. Aku DM tadi kan, kira-kira kalau Nenggolan ada nggak Tugu Parsadaannya? Karena Nenggolan sendiri tuh nggak ada Tugu Parsadaannya. Jadi aku sempat bingung tadi mau masukin Tugu apa. Ya, jadi aku ambil tadi mewakilin aja ya, Kadongan. Jadi aku ambil mewakilin aja Tugu dari Nenggolan Si Batuara. Nenggolan Si Batuara ya. Batuara, Pahopu, Siap Tangan dari Nenggolan. Gitu. Oke, jadi ini kita ada 7 Tugu keturunan Si Raja Lutung ya. Si Raja Lutung. Yang pertama adalah Tugu Toga Sinaga. Jadi Tugu Toga Sinaga adalah sebuah monumen yang berdiri megah di atas Pulau Samosir, yaitu di Desa Urat 2, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Tugu ini dibangun di komplek bangunan yang seluruh isinya menghadap ke Danau Toba. Tugu ini merupakan simbol persatuan dari marga Sinaga, yang kini menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik di kawasan Danau Toba. Jadi emang keren ya. keren ya. Sinaga ya. Itu kan di ujungnya ada apa tuh? Di ujungnya ada 2 Timbangan. Oh, itu timbangan. Jadi kemungkinan ya. adil ya itu mungkin ya simbolnya. Menandakan bahwa Toga Sinaga itu Harus orangnya adil istilahnya adil gitu. dan rata-rata masuk fakultas hukum. Iya. Ya kan ada timbangan. Di timbangan kan ikonnya ya, Fakultas Hukum. Iya kan? Hukum ya. Kita sapa dulu dong. Siapa nih? Oh iya ada. Dwi, ini nih. Dwi Inem. Keren bang. Abang yang mana nih? Gue Abang yang mana? Gue tau banget yoga pasti perasaan kompetisinya tinggi sekali. Iya. Abang yang mana nih? Abang yang pakai topi pusing atau Kursi. Bila miau macai Soran. Tinggi banget sih. Enggak, aku nyoba dia dulu, dia Oh suaranya iya betul. tinggi dia. Ini kan Sinaga ya. Buat Boru Sinaga nih. tunjukkan nggak kalau lu penyanyi kaliber Ketinggian papan nggak nih? atas? Ketinggian nggak nih? Dari D. Ketinggian. Apa aja, Bang? Bila bumi dari C aja kayaknya ketinggian ya sama gue. Udah ngerti nih. Nggak ngerti aku. Bila bumi au macai soran. Sasada horo ina holoan. Ai holako. 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 Asia. Iya, itu udah cukup lah itu ya.
Mudah-mudahan Boru Sinaga kalau ada yang nonton. Itu kode ya, kode keras. Kode keras Dari buat ID. Paribannya itu. Buat para Boru Sinaga. Terus ada Tugu Oputuan Situmorang. Wah, ini tuh Jadi, tulangku ini. oh iya ya, Iya, kau Situmorang. biar aja Situmorang ya. Ya. Tugu Oputuan Situmorang merupakan sebuah monumen atau simbol parsadaan dari marga Situmorang atau Sipituama yang baru saja selesai direvitalisasi pada tahun 2019 yang lalu. Tugu ini tampak terlihat megah tepat berada di desa Parsaoran Urat, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Palipi ya. Masih di Palipi juga ya. Masih di daerah Samosir. Berdekatan ya, berdekatan. Jadi buat kalian peparan Oputuan Oputuan Situmorang, tugu kalian ada di sini nih, di Desa Parsaoran Urat, Urat, Kecamatan Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Langsung cek di Google Maps. Sekarang udah gampang. sekarang. Udah gampang sekarang, Bang ya. Anak sekarang kan. Sekarang ya. Dia- Bagus. Tapi karena masuknya ke Google jadi agak ke Inggris-Inggrisan. Parsaoran. Ayo. Parsaoran. Zaran ya. Zaran ya. Parsaoran Urat, Peli Palapai. Komen live chat. Yusuf Simatupang, udah kusub break, Bo. Soras dengan tubuh. Agak ini juga ya si Yusuf ini ya. Si Yusuf, wah kata tulang Si awak. Titik siapa? Oh, Bang, tunggu dulu, Bang. Dia mau marah pasa katanya. Mau marah pasa mau makan. Ayo maju. Maju pasa ini. Maju tulang. Main maju. Si Titik siapa? Oh, kita tuh dong. Dari Hamu Sudia ka Dongan Sahuta Ina Bapak lo tulang na buru sudah mai. Alak kamu mah pul-pul se Jakarta. Pol-pol di Jakarta ya. Alak kamu mah sudah. Spot Gorat. Lanjutlah nyanyinya Le kentang. Kentang ya. Emang dibikin kentang lah. Padahal nggak ada kentang di sini, ada pol-pol. Yang ada pul-pul ya. Jadi kenapa kentang? Karena kita tidak menerima donasi, Bang. Oke. Oh, Ini si Yusuf Simatupang kayaknya Marpariban kan nama si Yusuf. Sama-sama bedanya Situmorang. oh gitu. Horas Pari aku manggil apa ya kok Pariban? Boleh. Marpariban lah itu. Bisa. Kalau cowok Iya. Pariban namanya. Merlai kali. Pariban kalian sama. Oh, Gitu. oh Paribannya yang sama. Iya, tapi berarti tetap aku manggil disebutnya dia Pariban. Pariban juga. Iya. Horas Pariban. Iya. Yang cowok tapi ya. Iya. Ada Mudah-mudahan pul-pul. bener ya gue ya, kalau nggak ada nyimakin. Oh, makanya ini benar ya ini. Bener, nyokap gue bilang. Kalau ada apa-apa bilang nyokap gue. Pembelaan ya. Siap. Betul, Bang. Bener kan? Kemungkinan. Aku nggak berani membetulkan juga kan. Enggak, gini. Misalnya, mamaku kan bawa 12.000. Terus kakaknya kan juga bawa 12.000 kan. Sama-sama punya anak cowok. Gue Marpariban sama abang. Jadi kalau karena Marpariban, tapi karena dia anak inang tua, aku manggilnya abang. Oh Tapi sebenarnya kalau secara patuturan itu Marpariban. Tinggal siapa yang lebih tua. Bisa. Jadi abang ade kayak Yoga sama Adi bisa manggil abang ade sebenarnya. Cuman mereka gengsi. Gengsi Ya, ya. kalau aku dipanggil siapa aja nggak apa-apa lah. Nggak ada yang mau dipanggil abang. Nggak ada yang mau dipanggil ade. Oh gitu ya. Ya bang. Harusnya banget Sudi. Iya, Bang. Oke, lanjut ya ini ke zona Batak lagi. Yang ketiga, Tugu Toga Pandiangan. Tugu Pandiangan adalah sebuah monumen yang berada di desa Suhut Nihuta, Pardomuan, Kecamatan Palipi, Samosir. Dik, estek. Tugu ini dibuat sebagai simbol persatuan dari marga Pandiangan. Jadi buat Pandiangan. Jadi Tugu Toga Pandiangan ini masih di Kecamatan Palipi juga. Palipi juga. Wow. Palipi Suhut ya. Nihuta. Di Desa Suhut Nihuta. Ini 1 sampai 3 di daerah Palipi juga. Daerah dong. Samosir masih. Samosir masih. Palipi itu Samosir ya. Benar. Coba apa dah bacakan. Nah, nih tugu. Ini tadi kebetulan. Nenggolan. Jadi mangido maaf mau parjolo tuaka paparan nih Nenggolan. Karena tadi aku nyari informasi terkait Tugu Parsa dan Nenggolan ini agak sulit, Bang. Kenapa? Ku DM sana sini cari dari Google juga nggak ada. Oh makanya Jadi Oh mungkin karena lagi pada WFA. tadi sempat aku mau ngambil ada Tugu Lumban Tungkup, Lumban Raja. Banyak sih, ada Tugu di Patopa juga di Samosir. Cuman tadi setelah berdiskusi dengan Nenggolan, dia sih sebenarnya bukan Nenggolan si Batuara. Dia Nenggolan Lumban Tukup kalau nggak salah tadi. Cukup ya. Berdiskusi, udahlah pakai aja yang mewakili yang Siakangan. Wah ini
Jadi agak menghargai dengan tubuhnya kan. Jadi ada inilah ya. Iya. Ada Nggak pembelaan apa-apa, lah kalau nggak ada. apa-apa lah, mewakilin aja karena Tugu Parsada Nainggolan memang belum ada. Kalau nggak salah ya, ini koreksi kalau memang salah nanti di komen aja kalau memang ada, kasih lokasinya supaya yang lain kadongan tahu juga bang ya. Iya, jadi saling berbagi info Saling lah. berbagi lah kita, jangan saling Bukan mencaci mencaci. maki. Jadi Tugu Nainggolan Sibatuara. Tugu Nainggolan Sibatuara adalah sebuah monumen yang berada di Nainggolan bang ya, Kabupaten Samosir. Dari silsilah Si Raja Lotung, Toga Nainggolan merupakan anak keempat yang mempunyai 2 anak. Yang pertama Si Raja Batu, yang kedua Rumah Hobar. Sementara Si Batuara merupakan anak pertama dari Si Raja Batu atau cucu pertama Paupu Siakangan dari Nainggolan. Oke. Si Batuara, Nainggolan. Batuara. Di daerah mana? Nainggolan bang. Di daerah Nainggolan. Samosir. Golan. Ya, dari Iya memang tadi Maya bilang ada berada di keterkaitan. Nainggolan, Tugu tadi ada keterkaitan Kabupaten sejarah Samosir. bang. Kabupaten Samosir juga masih. masih di Samosir semua. Berharap si borong-borong bang ya. Si borong-borong itu karena cuma ombus-ombusnya aja bang. Oh ini keren nih. Ini siapa punya nih? Oh Tugu Toga Simatupang. Keren. Tugu Simatupang adalah sebuah monumen yang berada di Batu Binubun, Muara, Tapanuli Utara. Nah, kampung lu nih di. Betul bang. Ya. Tugu ini sebagai salah satu ikon dari keturunan marga Simatupang, Toga Torop, Sianturi, Siburi yang pantas. Sianturi. Iya lah bang. Jadi masalah Nepotisme. bukan nepotisme bang. Ini namanya narsisme. Narsisme Sianturi. Oh lo doho. Tek nadang. Jadi dari Muara inilah semua keturunan Simatupang berasal. Nah, ini keren. Ini bener nih. Jadi dikasih tahu juga bahwa dari Muara ini keturunan Simatupang semuanya berasal gitu kan. Toga Torop, Sianturi dan Siburia. Oh jadi kalian tuh ininya Simatupang ya? Ada namanya di Muara tuh namanya Desa Simatupang. Oh ada desa Simatupang juga ya? Desa Simatupang. Nah itu di lu rasanya apa sih di kalau ada Ya ketemunya ya udah langsung. Jadi kadang ada yang nanya kan. Jadi istilahnya gini, ada yang kemarin yang komen Apara itu sebenarnya apa sih gitu kan. Ada yang juga nanya gitu. Sebenarnya kalau Apara itu sebenarnya hanya untuk kita yang baru kenal kan. Sebenarnya kalau kita udah martutur, martarombo, Apara tuh udah nggak ada di partituran sebetulnya. Jadi udah lo Apara itu bukan dongan tubuh. bisa sebenarnya dipakai untuk dongan tubuh kalau baru kenal bang. Baru kenal istilahnya nggak tahu nih, masih baru kenal. Apara gitu kan. Cuman kalau ketika sudah martutur, martarombo, ya udah langsung marhaha, manang maranggi, manang maramang maramang tua kayak gitu. Jadi itu nomor yang kita pakai tarombo tadi. Oh kan, iya. Oke, jadi buat opening aja gitu kan. buat opening say hello gitu kan. Kalau gua buat opening selalu layak lo. Salah benernya. Kalau Kalau pardon dulu gitu kan. Begitu udah cuma juntak juga kok kami gini. Oh, ya udah nomor berapa cuy? Enggak, kalau di sana kan di Muara kan Sianturi kan ketemu kan. Sianturi itu martutur lah udah otomatis. Oh nomor berapa? Nomor 16 bang. Nomor 16. Simangonding. Apa? Simangonding, Sianturi Simangonding, Parmasati. Opung Melodi. Oh, keren ya. Itu keren ya. Opung nih melodi. Opung Melodi, bukan Opuni. Opung melodi. Kalau Opuni itu biasanya itu kalau untuk yang belum ini bang ya, belum ada Opunisi gitu, itu belum ada. Kalau udah pakai Opung, Sion gitu. itu belum dari anak belum ada, istilahnya dari laki-laki belum mempunyai anak lah gitu. Cucu dari laki-laki nggak ada gitu, belum ada gitu. Berarti Opu ya. Ini Opu ya. Oke, kita lanjut. Tugu Toga Aritonang. Tugu Aritonang adalah tugu yang terletak di Muara, Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah bukit yang tinggi dekat dengan kampung Aritonang bernama Desa Dolok Ambar. Sesuai dengan namanya, Tugu Aritonang. Bangunan ini didirikan oleh para keturunan Raja Lotung yang ke-6, yakni Toga Aritonang. Toga Aritonang. Ini bang yang kemarin bang yang aku bilang Aritonang itu baru. Ini Keren banget ini sih. Bang Abed aja bilang ini keren banget. Ini keren sih, ini keren. Ini yang paling terbaru ya? Terbaru di tepi Danau Toba lagi, wah gila ini. Ini ada si Yusuf Simatupang lagi nanya, kalau opung boru dari mamaku, si Hombing, aku manggil apalah sama si Yoga si Hombing? Manggil tulang ya? Kalau apa? Marlai juga nggak apa-apa. Iya, kalau opung boru dari mamanya. Ya bisa sih. Marlai. Marlai juga. Marlai. Marlai. Boy Marlai. Serius bertanya, ya ini lagi dijawab. Kan tulang robot. Serius, Yusuf Simatupang. Jadi Marlai itu kita. Marlai lah kita. Langsung dijawab sama Doni Manurung.
Duri Manurung, Horas, tulang nih, aku manggil tulang nih. Tulang. Tulang. Soba Manurung. Manurung Bapak Tua. Bapak Tua ada Manurung. Betul. Oh gitu. Ada. Itulah kebanggaan kita orang Batak ya. Iya. Bangsa Batak. Langsung nyari-nyari. Nah ini ada yang minta dilanjut nih. Kalian, lu udah habis? Ada satu lagi. Tugu Toga Siregar. Ini juga Siregar. keren nih gaya-gayanya. Di belakangnya ada Dulu. Dulu tuturuan. Dulu. Ntar, Pak. Ini Tugu Toga Siregar. Nah, ini calon edanya kakak-kakakku Bung Siregar. Jadi mungkin aku bisa suatu saat kesini nih. Di mana nih? Bentar dulu. Boru Siregar ini udah yakin? Kau kan Udah yakin yakin. kali. Gue yakin. Boru Siregarnya Boru yakin Siregar nggak? ini udah yakin belum? Atau beda keyakinan ini? Itu beda keyakinan. Yang satu yakin jadi, yang satu nggak yakin. Apara yakin? Si Boru Siregar nggak yakin nih. Dek, tolong Jangan. yakin lah ya. Enggak, tapi emang si Ogar ini saling mencinta sama Boru Siregar ini. Iya. Wih, kok jadi bahas gua? Bener. Jadi Ogar Bahasa cinta aku sebagai ya? kekasih, yang sana cinta sebagai abang. Jadi sebenarnya nggak sama. Enggak kan, Dek? Sebatas doangan. Yang penting saling mencinta, ya kan? Jadi Tugu Siregar ini dibangun untuk menjadi simbol persaudaraan bagi marga Siregar di seluruh dunia. Tugu yang menghadap langsung ke Pulau Sibandang ini berada di desa Baniae, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Ini keren banget, gila. Keren ya? Apa ya, backgroundnya gunung-gunung. Gunung ya, bukit. Dolok main nak. Dolok gitu kan. Tuturuan. Tutoruan. Lagu apa sih itu? Berharap kita bisa talk show langsung di sana, Bang ya. Lupa ya lagu apa. Coba kita ngomong lah sama petinggi-petinggi di sana. Siapa sih di sana? Bos? Narua Tudolok tutoruan Rapahitana Mantap. Alera Asia dan Mauli. Lagu ini buat Tapi lo kejam banget, Di. Kenapa? Si Yoga baru dapat liriknya. Aku belum. Main kalau kasihan Yoga. Aku. Kasihan Yoga, kasih sepukul. Mau nyanyi Pak Yoga? Enggak. Udah nggak muter. Pertamanya gimana itu? Kau jangan nambekan kayak orang ganteng. Pariban nonton. Dia nambekan kayak orang ganteng, padahal enggak. Udah, kenapa? Marah Bang Boy apa? Ini udah susah ini. Ya, orang Batak biasa, kidding ya kan? Kidding. Kalau sakit hati nggak usah dibayar. Terus, lanjut nggak? Coba dibaca lagi. Mana tadi Tudolok tutoran nggak? Iya dong. Demi Boru Sinaga ini. Nah. Boru Sinaga datanglah. Puasa sem marsako Puasa masai muruko Sobiro to ala Ubah Maksudnya Pambarami Oh Yoga. Ayo Kak. Molo gabes manoso. Sako Puasa masai muru Sobiro to alis Gabis songoni Pambarami Sikat nggak? Langsung. Solo Yoga si Om Di. Polo gawe ramanoso Parboga soni Ito Niro haku Ini lagunya lagu siapa? Udah. Kalau nggak gua tutup nih. Close. Mana sih Kak? Jadi kenapa kita nggak teruskan? Karena kita tidak. Oke. Tetap lah itu. Next. Next lah itu Mbak. Oke. Ini selanjutnya. Ini Pak. Ya. Bacakan dulu. Bintang Simatupang _
Kalau menurut pendapat saya, pembangunan Tugu pada budaya Toba adalah sebuah lambang ucapan syukur pada Tuhan kepada pemparan Ompui. Telah banyak yang sukses serta bisa menjadi pemersatu pada turunan Ompui. Tidak ada yang salah pada pembangunan tugu atau tambak yang mewah di adat daerah Batak Toba. Karena saking hormatnya kita pada leluhur yang mungkin berpatokan pada Patik Palimahon. Jadi sangat penting pembangunan tugu dan tambak yang mewah agar datang berkat dari Tuhan untuk semua pemparan Ompui. Amin. Betul. Jadi memang kalau menurut Lae Bintang Simatupang ini ya nggak ada salahnya meninggikan leluhur supaya kita juga terberkati, ya kan. Jadi memang tujuannya adalah meninggikan leluhur. Jadi kalau misalnya kita sangat, ya. Jadi kalau kita bisa hormat sama pejabat dan sama lain-lain, masa sama opung sendiri ya leluhur kita. Leluhur kita masa nggak hormat ya kan? Jadi semuanya Batak ini kemampuan memang dikerahkan. Benar-benar kita harus bangga. Bang, kita baca dulu Bang komen Bang, kayaknya udah mulai banyak yang Banyak ini ya. Banyak yang berantem apa banyak yang apa nih sebenarnya? Banyak yang mencaci Banyak apa maki ini? ke Yusuf Simatupang, Hupai Mama Borumi Tulang. Oh. Yang mana di antara kita baru ditulang ini nggak ada ya? Ini Goklas Tambunan siapa nih kan? Douglas. Goklas. Bang Ogar ketahuan bolos latihan nih. wah, Kelihatan tadi kita nyanyi nggak? kelihatan ya. Oh gitu. Yusuf Simatupang. Maaf. Yusuf Simatupang. Harusnya ada kamput nih. Sorry, kami nggak terima kamput, kami terima Kami mainnya ST. figur. Figur ya, figur. Oh, benar figur itu. Apa ya kan di kampung bahagia. Figur sama anggurnya. campur badak. Wah. Salah itu udah salah. Rasanya kayak mana? Udah bercampur-campur lah itu udah es cendol jadinya. Terus Kayaknya kita ini dulu Bang, coba Bang, kita Doni refresh. Manurung. Kurang tuanya Bang, dan es teh manis lah. Itulah kawan. Alani ayo, susah kami kalau di tanah Jawa ini. Nyari tua kayak nyari. Bang, kayaknya ini karena ini udah mungkin banyak yang panas nih kan. Kita dinginkan dulu nih Bang, kita refresh dulu untuk mengingat kampung halaman lain. Oh Bang. iya. Coba. Ini ada Kayaknya ini lagu kesukaan Yoga banget nih dari tadi. Adi, coba nanti ini kita nyanyikan. Gitu. Aku sini ada titipan nggak spesial di buat Boris Lalahi? Kok selesai? Kok silalai sih Pak? Aku kadang bingung juga nih. Kemarin bikin lo typo nggak Bener. fokus. Beberapa kali sampai selalu take ya. down. Kita harus take down lagi Bang ya. Harus take down lagi sampai poster Sampai salah. poster salah. Jadi Aduh. buat pariban kami Boru Sinaga hati-hati Karena yoga sedang mendua. karena yoga sedang menduakan hatinya. Terima kasih. Ralat Boris Tanggang. Taro bata haholong aku saina masih doa Tuhan Sadis. dan dan nok mataku saina malung doa saina tuh Sikat. buat semua Kasih bangsa yoga. Batak. Oh taro bata andi gasa rapotonoku tano hagodangaki oh taro bata sainai kutata awonai mian diho sambuloki ayo nai mian diho sambuloki. Wah, memang kalau udah bicara Tanobata Tanobata ya. pemandangannya keren, ya
kan, terus budayanya keren. Pokoknya selain kita bisa melihat keindahan alam, juga kita bisa melihat keindahan tugu-tugu marga. Tugu marga. Jadi banyak destinasi. Jadi memang kalau gua ngeliatnya jadinya ada tambahan lagi destinasi wisata sebenarnya nggak? Bener nggak? Kak? Destinasi wisata gimana nih, Bang? Iya kan, kalau orang kan taunya kalau pulang kampung Danau Toba. Oh iya. Jadi Tugu ini jadi isi. Dengan adanya Tugu ini jadi menambah destinasi gitu. Betul. Tapi benar juga sih sebenarnya kalau aku pernah beberapa kali kayak pesta Tugu nih di Silalahi, pesta Tugu Silalahi. Wah, siap. Itu setiap tahun ramainya minta ampun dan berarti itu udah dibuat sebagai destinasi juga maksudnya. Oh, ada pesta Tugu. Aduh, itu sampai 3 hari apa 2 hari. Kadang Bonataun pun kita merayakan di Tugu kan, apalagi Oh gitu ya. Wah seru banget ya. Seru. Kalau kami yang di sini kan Pantang Bonataun Yangan biasanya di Gelora Bung Karno gitu, di Simanjuntak. Banyak ya. Kami memang. Apa dot tuh, Bang? Jadi kalau udah Simanjuntak Bonataun, Gelora Bung Karno harus 3 hari karena nggak muat. Gak muat ya. Saking banyak. Ada OT juga, Bang. Gitu. Karena yang jualan teh botol pun kadang-kadang kami juga di Sekalian ya. Bang, ini kata tulang nih. Kalian ini tiap ada komen lapor ke gue. Enggak, aku baca komen. Ini dari tulang ini. Lu nggak bisa baca, harus gue yang baca komen. Dari tulang Doni Manurung. Jadi tulang ini aku manggil tulang Doni Manurung. Nggak masalah lah sesekali di depan tua Bang di YouTube-nya, bukan di TV. Tapi aku mau nanya Bang, menurut Abang tanggapan abang-abang dengan tua itu merupakan bagian dari budaya Batak enggak? Oke, persepsi masing-masing. Yoga, menurut lu tuak itu budaya Batak atau minuman Batak? Minuman minuman. Batak lah. Namanya juga diminum ya, minuman. Yoga minuman aja ya. Minuman. Kalau lu kan ngeliat tuak itu sendiri gimana? Kalau tuak itu karena ya setahu gue dulu tuak itu sebenarnya bukan cowok sih identik yang minum itu. Oh ya? Itu perempuan, wanita yang berangkat ke ladang. Enggak. Oh iya, beda ya. Dia ke ladang nih. Nah, minumnya tuh biar kuat. Itu sebenarnya obat sebenarnya kalau dikit. Kalau Dikit. kalau banyak Kalau pergaulan. banyak pergaulan. Dan itu kan sebenarnya kan raru kan. Itu getah dari pohon aren kalau nggak salah. Di sana. Ini kita bicara tuak Batak ya. Tuak Batak dong. Tapi kalau sebenarnya karena memang kita di daerah Danau Toba, di daerah Batak itu makanya dibilang itu tuak Batak. Sebenarnya sama aja sih. Pohonnya itu sama di Bali juga ada. Kalau Bali kan sebenarnya lebih ke arak kan. Dia arak sih. Beda. Sebenarnya kan itu karena disuling kan. Disuling apa di organ? Atau di saksofon. Saksofon ya. Agak-agak aman nangkapnya. Karena kita ada juga Bang Ben. Masalahnya di sana itu ada tuak ini dibuat jadi tuak kukus. Katanya itu ditanam sampai 3 hari. Tuak apa? Tuak kukus. Kukus. Oke. Itu ditanam. Tuak. Jadi warnanya udah kayak bening kayak gitu loh, kayak arak-arak Bali gitu. Kalau zaman gua nih yang sering gua tanam itu ikan cupang. Wah, itu bener tuh. Bener. Tanam ya kan? Bukan ya? bisa. Nggak Ikan dipelihara ya cupang kan? di tanam di tanah. Besoknya ngedoknya 3 jam kagak berhenti. Jadi galak. Jadi galak. Jadi 2, antara jadi galak atau pas dikeluarin jadi mati. Kelupaan ngambil. Kelamaan. Jadi gitu ya, jadi tuak itu ya sebenarnya kan Nah, jadi gini, nambahin. minuman lah. Kalau Adi coba mau tambahin Nambahin ya, kalau aku kebetulan memang penggemar. penggemar sih enggak. Penggemar sih enggak. Pernah minum dan pernah tahu proses pembuatan tua itu ya. Di mana? Di mana? Ya di kampung lah ya. Ya, siapa tahu di Tangerang juga Pak. Gimana? Bisa aja. Si Adi ini kebiasaan kalau ditanya, ya di sini lah. Nggak bisa begitu. Supaya langsung semuanya orang nanya. Kok kalau emosi komen jangan ke Adi. Iya, siap. Kenapa jadi gua gak? Bayangin. Enggak, jadi kalau tua. Ini si Oga ini kayaknya udah mulai di mulai ada lirik-lirik nih. Enggak, mulai di WhatsApp sama mau disalah ini. Siap. Mulai kurang ini gue lihat. Kurang konsen. Kalau tua, berbicara balik lagi ke tua tadi Bang ya. Kalau tua sih memang itu kearifan lokal ya, tradisi yang memang harusnya kalau dikatakan itu budaya ya bisa dibilang sih budaya ya. Karena kan itu kearifan lokal ya. Jadi prosesnya sendiri itu ada. Jadi paragat itu yang bikin itunya. deres tua tadi kan.
tua tadi kan ada yang dari aren sama dari kelapa kan. Ya, ada yang dari kelapa juga. Ada kalau di kampung itu namanya ada ritualnya juga bang. Jadi Iya, paragat- kalau jadi untuk gini, tuak ada sih. Ritual mana bat? jadi ini yang harus kita tahu poinnya adalah seorang paragat itu tidak boleh pada saat dia menderes apa bahasanya itu ya? Pada saat dia melakukan Mendedel. Bukan. menderes itu kalau bahasanya ya. memotong ya. Nyayat, Pada saat dia mau melakukan inilah maragat lah. Pada saat- Maragat. Kalau dia memaragat lah. Jadi pada saat dia memaragat bang, Pokoknya bikin bahasa rumit. memaragat itu dia harus pikirannya harus benar-benar jernih, Ya. bersih, nggak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Ya makanya ada bagot ya. Ya, Mungkin bagot. filosofinya dari situ, bagot. Oh. Jadi gitu. Jadi kalau kita paragat tuh nggak boleh punya pikiran yang kotor. Bagot tuh apa sih? Bagus itu pohon tua gitu. No? Oh gitu. Iya kan? Mungkin yoga lebih tahu ya. Enggak, kalau di gua bagot itu babi got. Jadi kalau di kita orang Batak ada cicak sama bagot. Kalau bahasa sebenarnya tuh bagot tuh mohon maaf nih ya, itu perempuan. Payudara lah bahasanya gitu. Jadi kalau kita punya pikiran paragat tuh kalau sudah negatif, sudah mikir yang aneh-aneh, udah menyimpang, hasil tuanya sendiri tuh nggak akan banyak dan akan ada terjadi sesuatu hal lah, baik itu dia celaka atau apa, itu udah banyak sering. Jadi memang paragat itu memang sebenarnya harus dilestarikan sih. Paragat ya. Paragat. Orang yang bikin tua itu paragat. Jadi prosesnya kan gitu kan, tadi kelapa dikasih raru, barulah kita minum, itu dia. Oke. Jadi sebenarnya sih Sampai ada lagunya kan? banyak nilainya, filosofinya banyak gitu. Ada lagunya? Ada. Lisoy, lisoy. Boleh. Dari mana? Dari mana dulu? Lisoy, 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 lisoy. Oh, paritu. Lisoy, 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 lisoy. Dorgu matu aki. Lisoy. Udah, oke. Nanti karena tuaknya tidak ada yang mengirim. Jadi mohon maaf lagunya nggak pas, kecuali ada kiriman tuak tiba-tiba dari JNE. JNE. Dari Hagai Nenggolan. Maragat bahasa Indonesianya menyadap do tahe. Ya kadang aku agak bingung tuh kalau dari Batak ke Indonesianya agak bingung. Jadi susah sih memang ya. Karena Adi ini sangat Cinta Batak. Batak kali. Padahal sebenarnya aku udah lahir di Jambi. cari muka sama Boru Sinaga. sama Boru Sinaga. Tahe. Baca kali kok dia. Ini kayaknya keren nih, Doni Manurung coba dibaca. Mana? Nggak masalah sesekali di depan Udah kita baca tadi kan itu tadi awalnya karena makanya tadi arah pembahasan Lu tua. kalau jadi paragat nggak boleh kayak gitu lu. Paragat. Gua minum ini dicampur ini pula. Aduh pantas lah. Si Oga masih muda udah minum diabetasol. Aduh ya. Udah ada yang mau ngirim tuh. Oh, ada yang mengirim katanya. Biar bisa kita kirim, Bang. Doni Ya, Manurung minggu tadi. depan ya, minggu depan. dong. Kirim dong. Tapi minggu depan buat akadongan yang ada di sekitar Jabodetabek, mampir-mampir aja. Iya, mampir aja ke Lagi sini, Batak kita bicara ya kan. Boleh ya? Kita ada di Visi Coffee. Isi kopi. Kopi. Visi Coffee ini ada di Manggarai. Jadi kalau kalian tahu Manggarai, Yoga nggak tahu. Ya. Itu aja sih informasi. Sangat penting ya. Yoga aja nggak tahu, apalagi Ogar. Iya, betul. Lebih parah lagi kalau pernah. Dekat ini kampus UGM S2. Benar. Oh iya. Yang seberangnya tempatnya di Di Jalan Tembakau. Jalan Kalau Tembakau. di searching di West, Bang. Bukan Minangkabau ini. Minangkabau. Masuknya selatan nih bang ya. Hah? Ini masih selatan. Selatan kepleset dikit timur. Jatinegara jatuh lagi. Enggak, udah langsung Kampung Melayu. Matraman. Oh, Matraman ya, bener. Matraman. Kurang konsen kau, Bang. Bang Pasar Nababan. burung. Siapa? Oh iya, ini gara-gara tuak tadi tuh. Karena tua makan. Lek Doni Manurung. Jadi sekali lagi buat akadongan, minggu depan kita mengundang kalau mau markombur bareng-bareng di sini silakan ke Visi Coffee, tempatnya enak banget. Aku sih berharap mereka pada datang. Pada datang. Kalau Kan, minggu depan. kemarin juga ada tuh yang nanya kan Abi. Ada yang nanya aku nggak bang? Bukan nanya kalau kau. Mau mencaci Itu- maki? Enggak. Jadi namanya udah beda sekarang. Oh, udah beda. Bukan Adi Sianturi. Apa? Kirim salam buat Adi Sumolsel. Semua usul ya kan. Small soul. Sahabat Adi ya. Sahabat Adi.
Enggak ini Dia udah bikin kan? Udah fanspage katanya fanspage kayak. Saingannya Sobat Padi, Sobat Adi. Oh, Udah ada sobat Sobat Adi ya. Adi. Kalau yoga beda, yoga lovers. Pakai P. Lopez. Bursik deh. Kalau aku bursik ya, kalau aku bursik ya. Loper Lopez. Ini Ogar Bursi. Ogar bursik. Jadi lo pakai Bursi itu Bursi. Ogar bursik. Balikin aja deh. Kalau gua kan jelas betting ape gitu kan. Ini kan apa Batman kenamaan lah. Tapi kalau gua salut. Eliso, yo paritu. Liso, hidup matu waki. Liso. Ya, sekarang kita balik lagi ke komen. Komen yang ini ya tentang Tugu. Masih ada Masih ada komen emang, Bang? Yoga Lovers. Masih ada kan 10. Udah, terakhir tadi, Bang. Udah 10. Udah 10. Berarti kita tutup aja lah ya. Iya. Ini komen nih. Komen terakhir Febri nih, komen Yolanda terakhir. Sitanggang, Yoga Lopers. Yoga Lovers. Yoga lovers. Febri. Jadi kalau di kawinan Batak itu ada orang yang nganter-nganterin mic. Iya. Itu namanya Parlopes. Lopez bener. Oh ya. Tahu nggak Parlopes? Suatu saat lo akan merasakan Marlopes. nikmatnya Biasanya Marlopes. Marlopes ya. Parboru itu biasanya, Bang. Parboru. Jadi dia tuh Lau Marlevis, mula Marlopes. tudolok tutoruan. Tudolok tutoruan. Small soul dagingnya. Oke, udah jam 9:30 Batak Bicara kayaknya udah harus off. Thank you banget buat Akadongan yang udah bareng-bareng, Yap. nonton bareng streaming, dan kita berharap minggu depan ada yang nongol-nongol lah kesini bawa tuak, Betul. ya kan? Karena tadi kita nyanyi nggak lancar karena nggak ada tuak katanya. Atau bawa lapet. Lapet, boleh. Oh, dulu aku sering bawa lapet, Bang. Coba nih ada yang nanya nih. Apaan Di mana alamatnya? Alamatnya Alamatnya di Jalan Minangkabau, pas di depan halte kampus UGM. Jadi gini aja, masukin kalian ke DM aja. ke Waze. Ah, benar-benar. Wazi, Waze itu Vicky Sianipar Musik Center. Center, ya betul. Udah, Langsung dapat itu. Langsung dapat. Dapat apa enggak? Dapat rokap. Dapat. Ya kita. Rokap lagi. Oke, thank you banget. Dia Rokap nih. Boras. lagu terakhir ya, Bang. Lagu terakhir dari Batak Bicara. Kamu anak apa? Hamu anak koku tapu nipu suku suki pasabar mama pasabar maboru apa ture turea nunga matua jalasi togu togu ori sulangan marah si pari di orang hari pasai toki. Oke, yang di rumah, yang lagi streaming, kita nyanyi bareng-bareng ya. Angkat tangan di atas. Somar lapatan marende margondang maret basamu molodung matea Somar lapatan nauli naringgan patu bambu molodung matea Ujuni golukon Maria Tupa malahenan Kana dengan asa dari dasar sude Kolong di rohani Mana tua-tuai Ora.